Assalamualaikum teman-teman. Kali ini vlog saya ini tentang perjalanan dari Kampung Rambutan menuju ke kampung halaman tanggal 8 September dengan menggunakan armada PT Gapuraning Rahayu. PT Gapuraning Rahayu sendiri merupakan perusahaan otobus terdepan di Priangan Timur atau di jalur selatan. Trayeknya jauh-jauh ya di awal ya, bahkan ada yang trayek dari Banjar ke Merak dengan armada AC. Nah, yang armada AC ini nomor pintunya adalah MR102. Ini tiketnya flat ya teman-teman ya, itulah hebatnya Gapuraning Rahayu. Kemudian ada yang non AC 103. Nah, tentunya yang non AC ini harganya menyesuaikan dengan bis Gapuraning Rahayu yang non AC pula. Karena pada awalnya bis Gapuraning Rahayu itu dibedakan menjadi dua, yaitu AC dan non AC. Pada waktu itu selisihnya hanya sekitar Rp5.000. Untuk Pangandaran namanya Perkasa Jaya dengan armada non AC WR58 dan R53. Ini biasanya bedanya adalah siang dan malam. Sidareja menggunakan Mercedes 1521 dengan kode pintu MR121. Sedangkan armada Cilacap yang sudah baru ini menggunakan RK. Begitu pula untuk jurusan lain banyak menggunakan RK di masa-masa yang lebih muda. Karangpucung menggunakan RK dan juga Mercedes-Benz. Saya sendiri berlangganan Gapuraning Rahayu dari 2005 dari tiket berharga yang non AC 18.000 dan yang AC 33.000. Saat ini harga flatnya 150.000. Yang paling mengesankan dari Gapuraning Rahayu adalah armada andalan yang ditunggu-tunggu semua orang di saat mudik. Ketepatan waktu dan kenyamanan serta keamanan menjadi primadona atau menjadi pilihan bagi masyarakat di jalur selatan. Ini adalah foto kenangan ketika masa lebaran di mana orang-orang akan mudik dan menunggu datangnya Gapuraning Rahayu. Dengan majunya transportasi Gapuraning Rahayu, maka dibelilah banyak sekali bis Gapuraning Rahayu, baik untuk trayek reguler maupun trayek pariwisata. Bis-bis yang dibeli terutama dari X-Efisiensi. Nah, bagaimana saat ini? Mari teman-teman ikuti perjalanan saya. Perjalanan saya dimulai dari Kampung Rambutan menuju ke kampung halaman di Jawa Tengah. Perjalanan ini terhambat ya di area Cikarang Kerawang karena adanya kecelakaan, kemudian lancar dan kemudian terhambat lagi di area Limbangan. Total perjalanan sekitar 8 jam, cukup lama ya teman-teman ya. Sebenarnya saya sudah di Kampung Rambutan itu pukul 5 sore. Ada dua bis Gapuraning Rahayu R181 jurusan Karangpucung dan Sidareja dan TD01 jurusan Pangandaran. Ya guys, walaupun kita jarang di loket ya, tapi ini pindah kosong. Maman teh Bukannya di Pangandaran? angkot. Oh, angkot Ciamis. Enggak, yang ke itu apa sih namanya? Ciamis kayaknya ya. Soalnya ada di lampu merah. Kayaknya Banjar nurek balik alun-alunnya. Hanya kali gitu. Dan sono diluruskan. Nah, pukul 5:30 saya kira bis mau berangkat, ternyata hanya membetulkan posisi parkir.
Untuk kali ini hanya ada 2 bis jurusan Karangpucung, yaitu TD02 yang sudah berangkat dan R181. Pukul 7 malam masih belum ada tanda-tanda akan berangkat. Padahal tadinya saya tanya mau berangkat jam berapa, katanya jam setengah 7. Terus saya pamitan sholat maghrib bareng dengan Pak Kenek ya, Pak Kondektur. Dulu Gapura Ning Rahayu itu dalam satu sore gitu bisa 4 bahkan mungkin 5 ya, 4 armada. Tapi sekarang 2. Dulu seberapapun kalau sudah waktunya berangkat ya berangkat ya. Sekarang harus nunggu dulu hingga terokupasi hampir penuh. Belum ada tanda-tanda mau berangkat. Saya lihat untuk Tasik eksekutif ini sudah 3 kali pergantian ya, dari Tasik Jakarta, kemudian Banjar Jakarta, dan ini sudah masuk lagi Tasik Jakarta. Dulu Gapura Ning Rahayu seperti itu teman-teman. Kalau parkir maksimal 1 jam saja, terus berangkat digantikan oleh bis yang belakangnya. Ini sudah hampir setengah 8 dan Pangandaran Jakarta atau TD01 sudah diaba-aba untuk berangkat. Nah lucunya karena memang sudah dikasih tahu jam setengah 8 berangkat, ada saja penumpang yang ketinggalan bis sehingga dia harus ngejar bis yang sudah jalan itu dengan menaiki ojek. Nah ini penumpang-penumpang yang jurusan Karangpucung Sidareja ya makin banyak ya, makin malam, sehingga ada harapan untuk sedikit menunda ya teman-teman ya, hingga okupasinya terpenuhi. Hingga keberangkatan masuk tol terhitung jumlah penumpangnya ada 42 penumpang dari seat yang disediakan 50 seat. Sebenarnya bis ini adalah bis pariwisata yang digunakan tandem ya. Jadi kadang pariwisata kalau digunakan atau kalau ada permintaan, tapi juga kadang untuk melayani reguler. Pak sopir ini, Pak sopir yang ganteng, yang kumisnya tebal ini ya. Ini cukup lincah bawa bisnya ya. Nanti kita lihat di perjalanan. Nah, untuk Gapura Ning Rahayu karena bisnya ini adalah bis selang-seling, artinya ini bis kadang pariwisata, kadang reguler, maka kru yang bertugas pun selang-seling. Sopirnya reguler, keneknya pariwisata, atau dibalik seperti yang Pangandaran itu, sopirnya pariwisata, keneknya reguler. Jadi tidak bisa dibawa sama-sama pariwisata atau sama-sama personel reguler. Berhubung bis Pangandaran sudah mulai berangkat, maka kita pun harus bersiap-siap. Walaupun tadinya saya tanya setengah 7 dan gak jadi setengah 7 ya, saya tanya ke Kenek. Kemudian karena saya kurang puas pertanyaannya, saya tanyakan ke pengurus, ke Pak Asep. Jawabannya malah lebih aneh gitu ya. Ya paling jam 8 katanya gitu. Tapi ternyata tidak. Ini sudah pengurusnya sudah mulai menandatangani invoice atau manifest perjalanan ya, dan penumpang sudah disuruh untuk naik ke dalam bis. Dan agak tumben-tumben juga ini
Kampung Rambutan agak sepi ya. Biasanya ada pedagang nasi di sebelah sini pun saat ini nggak ada. Katanya lagi pulang kampung ke Pangandaran. Oke teman-teman, pukul 7:30 kita mulai perjalanan. Menyambung cerita yang lalu ya, pada saat jaya-jayanya kalau boleh dibilang begitu, Gapuraning itu memiliki bis yang jumlahnya di atas 100, sebagian pariwisata dan sebagian reguler. Dengan adanya tol Cipali atau tol Pantura, maka beberapa trayek ditinggalkan ya, karena trayek tersebut lebih laku untuk Pantura. Antara lain yang ditinggalkan adalah pertama kali Kroya, yang kedua Cilacap, dan yang ketiga Wangon. Tentu bukan hanya karena adanya tol ya, tapi lebih ke adanya pesaing-pesaing yang lain, seperti ada Sinar Jaya, ada Murni Jaya, dan lain sebagainya yang lewat Pantura yang notabene itu bisa lebih cepat. Nah, Gapuraning Rahayu kenapa tidak lewat Pantura? Ya karena cekernya ada di jalur selatan, ada di Nagrek, begitu pula rumah makannya. Dulu sekali ya, di tahun 2000-an, sebelum ada tol Cipularang, bis Gapuraning Rahayu ini lewat Puncak, jadi 12 jam sendiri. Saya masih ingat waktu itu naik bis Gapuraning Rahayu, entah nomor 55 atau 50 atau 43, saya lupa. Turun Cianjur, ban belakangnya meledak persis di bawah saya. Ya pengalaman manis ya. Cuma karena dulu saya masih muda, perjalanan 12 jam itu nggak ada artinya bagi saya. Nah teman-teman, ini kita mau masuk di pintu tol. Nah lucunya ini ternyata TD01 masih di sini ya. Jadi yang sebenarnya tadi yang ketinggalan itu disuruh naik bis ini tapi tidak mau. Terus ada yang menyarankan naik ojek, dicariin ojek untuk nyusul, berhenti juga di sini karena memang pengurus yang awal ini hanya satu. Dan habis ini bubuk manis pulang karena tidak ada bis lagi atau tidak ada bis Gapuraning Rahayu yang di belakang. Di masa modern ini Gapuraning Rahayu tidak seperti masa yang lalu yang saya ceritakan, ada AC dan non AC. Sekarang semuanya adalah bis kelas patas AC. Jadi ini larinya sama dan tarifnya juga sama atau tarif flat, yaitu 150.000 baik yang jurusan Karangpucung, Sidareja maupun yang jurusan Pangandaran. Satu jurusan yang masih ada adalah Gandrung Mangu ya. Untuk Sidareja biasanya cuma sampai Ringin, Pohon Beringin pertigaan. Kalau dulu bablas sampai Kawonganten, sekarang nggak ada lagi Kawonganten. Dan jalur Kawonganten ini diisi oleh bis-bis yang lain, seperti pendatang baru Best Premium, Kramat Jati, dan Sinar Jaya. Nah ini teman-teman, ketika saya di tol Cikarang Kerawang ya, ini macetnya luar biasa. Dan di kala macet ini kalau Pak sopirnya nggak sabaran pasti terjadi ketegangan ya, ketegangan yang terekskalasi karena truk ini mepet sekali sama kaca spion, paling 3 cm sudah mau nyenggol ya. Tapi Pak sopirnya sabar. Menjadi kurang sabarnya adalah ketika kita baru mulai maju, dari kiri tiba-tiba menyisip satu kolbak kecil
yang menyebabkan kita harus berhenti, padahal tadi baru mau naik gas ya teman-teman ya. Nah ternyata ini penyebabnya teman-teman, ada mobil minibus terbakar ya. Ya semoga penumpangnya pada selamat ya, karena terbakarnya bukan kecelakaan frontal melibatkan pihak lain, tetapi karena terbakar sendiri atau mungkin karena konsleting. Selanjutnya ternyata jalanan lancar dan terlihat agak kosong. Tapi disinilah kita lihat bis-bis yang saling nyalip ya, ada Arimbi, tiba-tiba ada Agra di sebelah kanan. Kita mau ambil kiri, lah kok jalur satu gitu kan. Kadang-kadang malu juga, bis kencang kok di jalur satu gitu. Tapi ya kita ambil saja, adanya yang kosong jalur satu. Nah itu dia teman-teman, kita sudah disalip lagi sama bis satunya. Itu kalau nggak salah R185 itu ya, dari Kalideres. Kalau yang dari Pangandaran kan sudah mendahului kita tadi ya waktu di tol. Jadi itu bisa jadi yang Kalideres. 185 pada malam kemarin itu keneknya Nanangkarung. Nah kita dipepet lagi oleh bis Arimbi jurusan Bandung. Tetap kalem Pak sopir ya. Tinggal nanti gimana ketemu di jalur Cipularang. Penumpang yang saat ini ada di dalam bis yang saya naik ini sejumlah 42 orang. Ini cukup untuk menjadi komisi bagi Pak sopir dan kondektur, karena sekarang sistem pembayaran upahnya itu adalah sistem komisi. Kalau dulu sebagai uang harian ya, mau ada penumpangnya atau tidak, kalau jalan ke Jakarta ya sekian gitu kan. Kalau nggak salah dulu Karangpucung itu sopirnya 150.000 ya, keneknya 100. Kalau Cilacap 200, keneknya 150, begitu juga Kawonganten. Apa cukup uang sebesar itu? Loh tentu cukup ya, pintar-pintarnya ngatur di perjalanan. Mungkin kalau teman-teman yang biasa naik Gapura-Ning Rahayu tahu ya, seberapa sering bis ini menaikkan paket dari kampung menuju ke Jakarta. Begitu pula sebaliknya dari Jakarta kadang juga banyak yang menitipkan paket. Kita sudah berada di Rancaikek, yaitu jalan jurusan menuju ke Nagreg. Selama liputan ini saya tidak meliput situasi rumah makan ya teman-teman ya. Saya meliput perjalanannya saja, karena di rumah makan itu bagi saya monoton saja ya, seperti itu saja. Tetapi kalau ada teman-teman yang menginginkan review makanan ya, kapan-kapan kalau saya naik lagi bisa kita selenggarakan. Bagi teman-teman yang ada di luar Jateng, Jabar, mungkin tidak begitu paham dengan jalur selatan ini ya. Jalur selatan ini adalah jalur yang berkelok-kelok, dibutuhkan skill yang tinggi untuk bisa mengendarai kendaraan sebesar bis big bus ini ya teman-teman ya. Dan yang hebat lagi, ini sopirnya tidak ganti. Jadi satu PP ini adalah satu sopir, satu kondektur. Kadang kalau datang lebih awal bisa istirahat, tapi kalau kedatangannya agak telat ya bye-bye wassalam ya, nggak istirahat, cuci muka, balik kanan. Itu teman-teman. Paling bisa tidur sejam 2 jam menunggu penuhnya okupasi dari bangku di bis. Nah di situ di sisi kanan itu ada Sugeng Rahayu.
dari Bandung menuju Surabaya. Sepanjang perjalanan kurang lebih ada 4 bis Gapurane, bis Sugeng Rahayu yang kita temui atau yang berpapasan dengan kita. Ini artinya bis Sugeng Rahayu ini hadir di Terminal Cicahem 24 jam. Nah, sesampai di Limbangan nih teman-teman nih, karena banyak macet, kita dipotong langsung oleh Prima Jasa, ya kan? Hampir nyentuh bodi kita sehingga kita keluar bahu jalan. Apa Pak sopirnya marah? Enggak, cuma klakson-klakson. Kenapa bisa begitu? Karena bisa jadi kenanya itu satu asosiasi atau satu pertemanan ya. Banyak dari driver-driver Gapurane Rahayu yang bergeser, baik itu di Prima Jasa, ada pula yang Budiman, ada juga yang di Best Premium. Nah, Best Premium saat ini sudah cukup naik daun karena setiap perjalanannya selalu full seat, kata teman saya, driver Alhena yang dulu driver Vega, namun Veganya mau dijual, jadi nggak diperbolehkan untuk jalan. Ini kita masih kepepet ya, dipepet-pepet sama Jakarta Cililitannya Prima Jasa. Prima Jasa ini kencang teman-teman, dan masih menggunakan sasis lama Hino RG. Saya pernah naik dari Bandung menuju ke Tanjung Priok, itu jarumnya hilang. Ternyata setelah dicari-cari jarumnya mentok karena angka kilometernya nggak nyampe. Jadi jarumnya kebablasan bubuk di sebelah kanan. Begitu direm jarumnya muncul, berarti kan kenceng-kenceng sekali teman-teman ya. Saya nggak nge-review secara khusus untuk Prima Jasa, tetapi review mengenai Prima Jasa ini pernah saya posting dengan judul cepat yang mana, gitu ya. Saya waktu itu membandingkan antara bus Budiman, Sugeng Rahayu, Sinar Jaya, dan tentu Gapurane Rahayu kalau nggak keliru. Enggak ya, itu enggak ya. Nah ini teman-teman, tiba-tiba kita dipepet sama Prima Jasa sehingga kita keluar bahu jalan. Nah tuh kita sudah ketemu 3 kali teman-teman ya dengan Sugeng Rahayu. Rapat sekali ya. Ini seroknya besar kalau dalam bahasa peristilahan. Usai kita lepas dari keruwetan wayang di malam hari, kita kemudian melaju kencang menuju ke arah timur. Kalau dilihat dari grafik kecepatan ini maksimal hanya 97 km per jam. Dan sepertinya agak flat dan ada sedikit perhentian, itu karena di rumah makan dan juga sebagian juga karena adanya hambatan di perjalanan. Baik teman-teman, tidak banyak yang bisa saya ceritakan untuk perjalanan malam ini. Kita akan akhiri ya teman-teman ya. Ini kita sudah masuk di area Pahonjean Selatan. Ini sudah masuk di wilayah saya. Belum ya, ini masih di ini nih. Ini baru Terminal Banjar teman-teman ya. Belum. Nah ini sudah pada turun, sudah mulai turun. Ini di Wanarja kalau tidak keliru ya. Wanarja, dan melanjutkan perjalanan hingga saya turun. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Kita jumpa lagi kapan-kapan. Salam.